Ya, kita awal informasi pertama pada pagi hari ini, pemirsa, sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta. Ya, selain itu pemirsa, dua pengendara motor sempat tertimpa ranting pohon dan menderita luka ringan. Sebuah pohon mahoni besar tumbang menimpa kabel listrik di kawasan Sungai Tiram, Cilincing, Jakarta pada Selasa sore. Pohon ini menutup jalan dan sempat mengakibatkan arus lalu lintas di lokasi itu macet. Petugas penanganan prasarana dan sarana umum langsung memotong pohon yang melintang itu dengan menggunakan gergaji mesin dan golok. Menurut keterangan warga, pohon besar ini tumbang diduga akibat keropos. Kalau kejadiannya nggak ada apa-apa, cuma langsung jatuh gitu aja. Nah, setelah itu pas lagi ada orang lewat, ini di dalam satu. Ada yang kejepit, Pak? Ada yang satu. Tolong dibawa pulang sekarang. Oke. Ini yang tadi itu pas kejadian setelah hujan atau pada saat hujan, Pak? Setelah hujan. Nggak ada apa-apa, nggak ada angin, nggak ada apa, terang-terang sini. Oke. Dia jatuhnya pelan-pelan. Selain membuat arus lalu lintas macet, ranting dari pohon tumbang ini juga sempat menimpa dua pengendara motor dan membuat keduanya menderita luka ringan. Setelah 1 jam dengan 20 PPSU, pohon tumbang ini bisa dievakuasi dan arus lalu lintas kembali lancar. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat guyuran hujan deras disertai angin puting beliung, rumah warga di kawasan Kalideres, Jakarta rusak. Meski tak ada korban jiwa, namun sedikitnya 6 rumah warga rusak. Rumah yang dihuni warga di Jalan Kampung Pangkalan, Kalideres, Jakarta Barat ini rusak parah. Menurut warga, rumah ini hancur akibat guyuran hujan deras disertai angin puting beliung yang terjadi pada Selasa dini hari saat penghuni rumah beserta anak-anaknya tengah tertidur. Kejadiannya semalam sih jam 1:30 lagi pada tidur. Tiba-tiba karena hujan kali ya, terus harian itu dia nggak kuat lagi enak-enak tidur, tiba-tiba ambruk. Dia mungkin karena bangunannya ya sudah lama mungkin, terus ditimpa hujan. Pertama kan awalnya panas kan, terus lama-lama hujan seharian udah ambruk. Sejumlah warga mengais barang-barang yang masih bisa diselamatkan dari dalam rumah. Tak ada korban jiwa, namun 6 rumah warga rusak parah. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Pemirsa, akibat hujan deras yang terjadi sejak Selasa pagi, tempat pemakaman umum di Cilincing, Jakarta Utara kebanjiran. Meski sudah lama direncanakan pengerukan terhadap makam, namun hingga kini ribuan makam tetap terendam. Makanya batas urugannya seperti ini, sama makam sebelah. Ribuan makam yang berada di Taman Pemakaman Umum TPU Semper Cilincing, Jakarta Utara kebanjiran Selasa siang. 3 blok pemakaman yang berada di dataran rendah ini terendam banjir dengan ketinggian mencapai 1 meter. Petugas melakukan penyedotan terhadap makam yang terendam dengan menggunakan 2 pompa. Sementara rencana pengerukan terhadap lahan makam belum dapat terlaksana. Pasalnya pihak terkait terkendala soal tanah pengurukan. Jadi udah ngundang juga ahli waris bahwa di sini akan ada peninggian makam di lokasi ini. Mereka juga udah nengok pada waktu saat kering gitu loh. Cuma ya kembali lagi tanah urugannya belum ada gitu loh. Saya sih berharap ya secepatnya biar nggak terulang lagi di musim penghujan kemudian gitu. TPU Semper kini tidak dapat menerima penguburan jenazah. Penguburan jenazah akan dialihkan ke TPU sekitar atau ditumpang makam keluarga yang sudah ada. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah jembatan penghubung antar desa di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur bergeser usai diterjang banjir bandang kiriman dari Gunung Bromo. Besarnya volume air bercampur lumpur dan batu menghambat aktivitas warga. Banjir bandang lur. Jembatan yang angkat lur. Akibat terjangan banjir bandang, warga di Desa Lumbang dan Desa Prodo, Kecamatan Winongan, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur masih terisolir. Besarnya volume air beserta lumpur membuat rumah warga dan jalanan berubah menjadi lautan lumpur. Selain itu, batu-batu besar menutup jembatan penghubung antar kedua desa tersebut pasca banjir bandang kiriman dari wilayah Gunung Bromo dan menyebabkan aktivitas warga terganggu.
Dengan bantuan alat berat, petugas gabungan berusaha memindahkan batu agar jembatan dapat dilalui warga. Banjir bandang kemarin yang mengakibatkan putusnya jembatan dan akses masyarakat di Desa Lumbang ini, kami melihat kondisinya cukup parah dan perlu penanganan segera. Waduh, sangat parah setelah banjir kemarin itu karena banjir lumpur, sehingga sampai sekarang ini belum teratasi, Pak, untuk lumpurnya. Jadi mohon dari penyelesaian dan bantuan dari pemerintah terkait mengenai pembersihan lumpur yang sekarang saat ini di jalan Dusun Gendol ini betul-betul memprihatinkan. Gitu. Sementara itu, warga terus berupaya membersihkan lumpur tanah yang masih tebal yang mengisolir desa mereka. Warga berharap pembersihan lumpur segera selesai dan aktivitas warga kembali pulih. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Pemirsa, sebuah truk tangki berisian bahan bakar Pertalite terbakar di area SPBU Asahan, Sumatera Utara. Akibat kebakaran, kernet truk mengalami luka bakar. Api membakar sebuah truk tangki Pertamina di area SPBU AEK Songsongan, Sahan, Sumatera Utara, Selasa sore. Api yang cepat berkobar membuat petugas SPBU panik. Kebakaran terjadi saat truk tangki tengah membongkar bahan bakar minyak jenis Pertalite. Agar tidak meluas, petugas langsung berusaha memadamkan api dengan alat pemadam api berat. Satu unit mobil damkar Asahan terjun ke lokasi berusaha memadamkan api. Akibat kebakaran, satu orang kernet alami luka bakar di sekujur tubuh dan seorang manajer jatuh pingsan melihat peristiwa kebakaran. Api dapat dipadamkan 1 jam kemudian. Polisi yang tiba di lokasi langsung melakukan olah kejadian perkara dan memasang garis polisi untuk menyelidiki penyebab pasti truk terbakar. Dari Asahan, Sumatera Utara, Ulil Amri, iNews melaporkan. Pemirsa, ledakan menghancurkan bangunan rumah sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Plafon bangunan ambruk, kaca pecah, serta asap tebal mengisi bangunan rumah sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat. Warga di sekitar lokasi memadati area rumah sakit melihat kondisi pasca ledakan. Pihak Rumah Sakit Semen Padang mengevakuasi seluruh pasien ke rumah sakit terdekat. Kita evakuasi hari ini, Bu? Data sementara ada 102 orang pasien rawat inap. Nah, saat ini dikarenakan rumah sakit kita putuskan untuk tidak beroperasional, maka seluruh pasien rawat inap kita evakuasikan dulu ke rumah sakit terdekat yang bisa melanjutkan pelayanan pasien. Karena yang utama saat ini adalah keselamatan pasien. Dugaan sementara kita belum bisa, tapi itu diperkirakan bisa jadi gas, tapi kita lagi dalamin. Terus kemudian untuk korban yang diakibatkan oleh tadi yang diduga ledakan tadi itu ya mungkin sekitar 1-2 orang. Jadi yang dilakukan sekarang ini yang mundar-mandir ini adalah kita mengevakuasi korban. Tolong itu rekan-rekan media diperjelas supaya masyarakat tidak khawatir bahwa tidak ada bom, ini bukan bom. Sebelumnya, ledakan terjadi di Rumah Sakit Semen Padang, Kota Padang, Sumatera Barat pada Selasa sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat. Belum diketahui secara pasti penyebab ledakan, namun diduga ledakan berasal dari pipa pendingin AC. Hingga kini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan terkait sumber ledakan. Untuk informasi lainnya, pemirsa, pengedar narkoba ditangkap polisi saat hendak mengirim barang ke pelanggannya di Stasiun Jember, Jawa Timur. Polisi berhasil menemukan barang bukti narkoba sebanyak 1 ons. Beginilah penggerebekan pengedar narkoba bernama Taufik Santoso saat menunggu pelanggannya di peron Stasiun Jember, Jawa Timur. Pelaku tidak menyadari jika aksinya langsung diketahui polisi yang kemudian menggerebeknya. Saat diinterogasi, pelaku berkelit dan mengatakan ke polisi jika berniat naik kereta api keluar kota dan tidak mengedarkan barang haram yang dituduhkan polisi. Namun saat digeledah tas milik pelaku ditemukan sabu-sabu seberat 100 gram yang dimasukkan dalam roti yang dibungkus plastik.
Pada waktu bersamaan, polisi juga menangkap 13 pelaku dalam kasus penyalahgunaan narkoba di wilayah kota Jember. Kami perinci dulu terkait dengan narkotika, 11 kasus ungkap ini ada 13 tersangka. Ya. Kemudian barang bukti yang menonjol, sabu total 117,41 gram, ganja kering 54,31 gram, ekstasi kosong. Modus operandi dari sabu ini adalah memesan melalui bandar yang dengan sistem putus bebas. Ada beberapa pengedar yang kita tangkap, namun karena keterbatasan info akhirnya terputus pada satu titik. Ya. Kini polisi terus mengembangkan kasus narkotika untuk mencari keberadaan bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung sempat mengalami gangguan dan tertahan di stasiun Pondok Ranji, Tangerang, Banten. Gangguan akibat roda KRL tersangkut per springbat. Pihak KAI Komuter Line pemirsa meminta maaf atas ketidaknyamanan atas gangguan KRL rute Tanah Abang Rangkas Bitung. Para penumpang sempat tertahan di dalam kereta komuter lain lebih dari 2 jam. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Henda dan rekan saya Ayan Ufus. Kita ke informasi politik. Pemirsa, kericuhan mewarnai kunjungan Presiden Joko Widodo di Kabupaten Gunung Kidul, Yogyakarta yang diwarnai insiden. Ya, aparat mengamankan warga yang salah satu orang yang membentangkan spanduk berisikan dukungan ke Ganjar Pranowo tepat di depan iring-iringan rombongan Presiden. Video amatir ini viral di media sosial yang menunjukkan kunjungan kerja Presiden Joko Widodo di Gunung Kidul, Yogyakarta yang sempat diwarnai kericuhan. Seorang warga yang membentangkan spanduk dukungan kepada Ganjar Pranowo langsung direbut petugas yang berpakaian sipil. Sempat terjadi ketegangan hingga berakhir adu mulut saat Ketua DPRD Gunung Kidul juga Ketua DPC PDI Perjuangan Gunung Kidul hendak membawa warga yang akan ditangkap aparat. Warga yang membentangkan spanduk diduga mendapatkan kekerasan aparat di visum di RSUD Wonosari. Dari jam berapa? Dari jam berapa? Kamu menghindar, Pak, saya telepon, saya WA adik saya. Awas, hancur kamu sama saya. Masalah Mas. Biar ditiru semua. Ini Presiden Republik Indonesia, bukan Jokowi. Tahu nggak? Bukan Jokowinya, Presiden kita yang harus kita amankan. Silakan kalau mau. Saya adalah bendahara Saklar Jokowi. Rekening pemenang Jokowi itu atas nama Endang Publik. Bu, mohon izin. Jadi mohon maaf. Saya cut dulu. Saya cut dulu, Bu. Bu, saya cut dulu. Ini menyampaikan aspirasi. Bu, saya cut dulu. Saya cut dulu. Kami maksudnya saya dengar. Enggak usah teriak. Saya dengar. Enggak usah teriak, tolong enggak usah teriak ya. Kurang kencang, jangan melihat keperempuanan saya. Saya menghormati saudara. Saya cut dulu. Mari bicara baik-baik. Saya datang dengan baik-baik. Saya cut dulu. Silakan. Iya. Iya. Betul. Iya. Karena ini membahayakan tadi. Ya, walaupun mungkin kalau ibu selama ibu hidup, tapi bagi aparat dia membahayakan. Iya. Terus mau diapakan? Saya amankan. Mau ditangkap? Silakan. Di mana nangkapnya? Surat penangkapannya? Silakan diberikan. Biar saya yang urus. Saya akan bertanggung. Saya melaksanakan dengan spontan, dengan kesigapan kami untuk menyelamatkan diri. Iya. Sudah saya simpan videonya juga, saya sudah melihat, dan silakan ditangkap surat penangkapannya di mana, mau dipenjara di mana. Saya hanya mengamankan saja. Ya. Jadi ini nggak akan dipenjara. Siap, tidak. Oke. Saya hanya mengamankan. Kalau tidak, biar saya bawa pulang. Siap. Ya. Ini tanggung jawab saya sebagai wakil rakyat untuk melindungi seluruh rakyat Indonesia, amanat Undang-Undang Bung Karno memerdekakan rakyat ini untuk melindungi rakyat. Mari kita pulang. Bilang salah tadi, sekarang teriak. Silakan ngomong. Ya. Saya dapat surat perintah. Saya juga tukang demo sebelum jadi ketua DPR. Ya. Saya pernah ditindas oleh aparat sebelum jadi ketua DPR. Maka tidak ada kata lain selain lawan merdeka. Merdeka.
tidak membawa, tidak ada atribut partai, yang bersangkutan membawa spanduk selamat datang Pak Jokowi. Kemudian di bawahnya ada tulisan, tapi kami memilih Pak Ganjar. Apa susahnya itu dibaca? Apa susahnya itu direnungkan? Dan apa esensi dari tulisan itu? Apakah sedemikiannya itu sebuah penghinaan kepada presiden? Apakah itu mengganggu presiden? Apakah itu mengancam presiden? Kalau mengancam presiden, paling tidak tulisan selamat datang Pak Jokowi, saya akan membunuh presiden. Itu mengancam. Tetapi kalau selamat datang Pak Jokowi, tetapi kami akan memilih Pak Ganjar. Itu saya rasa bukan bahasa yang menakutkan bagi seorang presiden yang punya perangkat perang lengkap dari Angkatan Laut, Darat, Udara, Kepolisian, TNI, dan Polri. Puluhan anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS diduga keracunan makanan usai mengikuti bimbingan teknis di Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah. Ya, 11 orang dirawat di Puskesmas dan RSUD Majenang. Sebanyak 9 anggota kelompok penyelenggara pemungutan suara atau KPPS menjalani perawatan di Puskesmas Wanareja, Cilacap, Jawa Tengah karena diduga keracunan makanan. Anggota KPPS yang berasal dari Desa Majingklak, Wanareja ini mendatangi Puskesmas sejak Senin pagi hingga malam karena mengeluhkan mual, pusing, dan diare. Sebelumnya, pada Sabtu 27 Januari lalu, sebanyak 38 anggota KPPS mengikuti bimbingan teknis atau BIMTEK di Balai Desa Majingklak. Dalam BIMTEK tersebut, anggota KPPS menyantap makanan yang disediakan panitia. Namun sepulang dari BIMTEK, puluhan anggota KPPS mulai merasakan sejumlah gejala keracunan. Karena tak kunjung sembuh, 9 anggota KPPS akhirnya dirawat di Puskesmas Wanareja, sementara 2 lainnya dirawat di RSUD Majenang. Sedangkan anggota KPPS lainnya menjalani perawatan di rumah masing-masing. Habis makan snack. Makan snack? Ya. Jadi bukan makan nasi? Nasi sama nasi box. Itu dalam acara apa ya, boleh tahu? BIMTEK KPPS. BIMTEK KPPS hari apa itu? Hari Sabtu. Jadi habis makan snack sama nasi, mungkin terus apa yang dirasakan waktu itu? Muntah sama diare. Awal pagi hari tadi sampai sore hari itu pada masuk ke sini dengan keluhan mual muntah, disertai dengan diare, nyeri perut, akut. Terus dan sebagian lagi mungkin ada yang ke arah RSUD Majenang sama area Jawa Barat. Dari hasil pemeriksaan sementara tim medis, para anggota KPPS ini diduga mengalami gejala keracunan ringan. Setelah mendapat penanganan, kondisi para pasien pun berangsur membaik. Dari Cilacap, Jawa Tengah, Heri Susanto, iNews melaporkan. Budayawan Butet Kertarejasa dilaporkan oleh relawan Jokowi ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Butet dituduh melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan saat berkampanye untuk Capres-Cawapres Ganjar Mahfud. Mas Ganjar datang, lalu ada yang ngintili. Hari ini Mas Ganjar akan datang menemui kita, kemarin sudah ada yang ngintili. Seniman Butet Kertarejasa dilaporkan ke Polda Yogyakarta atas tuduhan dugaan menghina Presiden Joko Widodo. Pelapor mengaku sebagai relawan Projo Yogyakarta, arus bawah Jokowi, dan sedulur Jokowi. Mereka mendatangi kantor Polda Yogyakarta Selasa siang. Butet dianggap menghina Presiden Jokowi saat ikut serta berkampanye untuk Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo di alun-alun Wates, Kulon Progo pada 28 Januari lalu. Budayawan Butet diduga melakukan ujaran kebencian, pencemaran nama baik, dan perbuatan tak menyenangkan. Beliau sepertinya juga putus asa, sehingga tindakan yang dilakukan juga ngawur dan membabi buta gitu, dengan melakukan penghinaan dan sebagainya yang harusnya ketika kampanye politik itu menjelaskan program-program dari Mas Ganjar dan Mahfud, malah beliau memanfaatkan kegiatan kampanye untuk melakukan penghinaan terhadap Bapak Jokowi. Sementara itu, tim kampanye daerah Prabowo Gibran mengaku pihaknya masih mengumpulkan sejumlah bukti laporan. Ini alat buktinya lagi kita kumpulkan ya.
Karena alat buktinya itu pertama memang ada pada saat kampanye ada saksi yang menyaksikan langsung terkait dengan orasi dari beliau, dari Bapak yang terhormat Pak Butet gitu. Terus yang kedua ada rekamannya juga sebagai bentuk bukti. Pada saat kampanye untuk Ganjar Mahfud, Butet menyampaikan kritik terhadap Jokowi. Kritik itu berisi kunjungan kerja Jokowi yang kerap membuntuti Ganjar, menyinggung revolusi mental hingga aksi bagi-bagi bansos. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus penyitaan telepon genggam milik juru bicara TPN Ganjar Mahfud Aiman Wicaksono oleh penyidik Polda Metro Jaya menuai berbagai reaksi. Salah satunya dari Deputi Hukum Tim Pemenangan Nasional Ganjar Mahfud, Todung Mulya Lubis. Penyitaan yang dilakukan terhadap HP, ya, terhadap akun Instagram, ya, dan juga email dari saudara Aiman. Ya. Nah ini buat kita merupakan satu aba-aba, satu warning bahwa tindakan represif dari aparat penegak hukum itu sudah keterlaluan, sudah melewati kewajaran, ya, karena status saudara Aiman ini adalah saksi. Ya. Saudara Aiman ini belum jadi tersangka. Ya. Nah sebagai saksi, ya, penyitaan itu tidak bisa dilakukan. Lagi-lagi saya bilang, saya dengan resiko apapun, saya siap untuk mempertahankan handphone ini. Karena di dalam handphone ini ada sumber-sumber penting, termasuk juga narasumber yang dimaksud. Awalnya kami bersikukuh untuk tetap mempertahankan, sampai kemudian penyidik akhirnya mengeluarkan surat penetapan pengadilan tertanggal 24 atau 2 hari sebelumnya, ya, 24 Januari 2024, ya, yang kemudian menunjukkan bahwa ada penyitaan tersebut dari penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Saya bilang ke tim hukum saya bahwa saya tetap tidak mau, tapi ada potensi pasal baru yang akan muncul, yakni obstruction of justice misalnya, atau perintangan penyidikan yang akan muncul dengan ancaman hukuman 10 tahun ketika saya tidak memberikan HP saya. Dan saya tidak punya upaya lagi untuk kemudian. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Juru bicara Capres-Cawapres nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD, Aiman Wicaksono mendatangi Kompolnas Selasa siang. Kedatangan Aiman didampingi tim kuasa hukum untuk melaporkan kasus penyitaan telepon genggam milik Aiman yang dilakukan penyidik Polda Metro Jaya. Aiman menegaskan pernyataannya terkait dugaan oknum aparat tak netral di pemilu disampaikannya saat masih menjadi jurnalis aktif. Pada saat kejadian, itu posisi saya kan masih wartawan, sehingga melekat pada saya hak tolak, bukan hak jawab ya, hak tolak. Sehingga saya bisa kemudian mengingkari siapa atau tidak memberitahukan siapa narasumber saya. Dan saya berkomitmen untuk tidak memberikan siapa narasumber saya, karena mereka kan menyampaikan informasi itu bahkan sebelum konferensi pers, saat saya masih aktif menjadi wartawan. Dan mereka mengetahui bahwa saya adalah wartawan. Jadi ketika kemudian saya buka di kemudian hari, itu tidak fair. Apalagi pada saat saya menyampaikan konferensi pers, saya masih berprofesi sebagai wartawan, melekat. Sementara, kuasa hukum Aiman mempertanyakan penyitaan telepon genggam Aiman oleh penyidik, padahal Aiman berstatus sebagai saksi. Betul, ada surat penyitaan yang dimiliki oleh penyidik, perintah izin penyitaan dari pengadilan, tapi di dalam surat izin penyitaan dari pengadilan tersebut hanya satu yang diizinkan, barang bukti, yaitu handphone yang dimiliki oleh saudara Aiman. Namun untuk 3 barang bukti lainnya tidak diberikan izin dalam surat izin penyitaan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Jadi ini juga perlu dicatat.
Langkah solid dari seluruh jajaran tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud membela hak Aiman bersuara sebagai wujud praktek demokrasi. Dari Jakarta, Widya Bayujati melaporkan. Pemirsa, calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD berkunjung ke Ponpes Babakan Ciwaringin, Cirebon, Jawa Barat. Dalam lawatannya, Mahfud menegaskan telah bertemu Mensesnek untuk menindaklanjuti rencana pengunduran dirinya sebagai menteri di Kabinet Jokowi. Cawapres nomor urut 3 ini berkunjung ke Ponpes Babakan Ciwaringin dan bertemu dengan sejumlah tokoh ulama. Mahfud juga menyempatkan diri mengunjungi Padepokan Anti Galau di Kecamatan Mundu dan bertemu dengan pimpinan Padepokan Ustadz Ujang Bustomi. Terkait rencana pengunduran diri dari Menko Polhukam, Mahfud mengaku telah bertemu dengan Mensesnek Pratikno untuk menemui Presiden Jokowi. Mahfud mengatakan pengunduran dirinya dilakukan dengan penuh kehormatan terhadap Presiden. Belum dapat dipastikan kapan pengunduran diri Mahfud dari Kabinet Jokowi. Hal ini sebagai langkah politiknya sebagai salah satu cawapres pada Pilpres mendatang. Saya sudah menemui Mensesnek Pak Pratikno untuk minta dijadwalkan saya bertemu dengan Bapak Presiden. Karena dulu saya diangkat dengan penuh kehormatan, juga harus memberitahu dengan penuh kehormatan tentang langkah-langkah politik saya. Itu segi etiknya ya, saya sudah. Dia nunggu jadwal ketemu. Pemirsa, Capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo berkampanye di Malang, Jawa Timur. Meski diguyur hujan deras, tak menyurutkan para pendukung dan simpatisan untuk memenuhi lapangan Buring. Kampanye akbar calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo di Kota Malang, Jawa Timur Selasa sore diguyur hujan deras. Hajatan rakyat 1000 banteng tidak meninggalkan lapangan Buring meskipun diguyur hujan deras untuk menjemput kemenangan pasangan Ganjar Mahfud. Dalam sambutannya, Ganjar mengaku terharu karena masa rela mendatangi kampanye akbar dalam kondisi hujan deras. Bikin kita semangatnya tidak pernah luntur. Hujan bukan halangan. Seperti ini kondisinya, Malang sedang menjemput kemenangan. Selain komunitas budaya Bantengan, massa dari partai pendukung PDI Perjuangan, P3, Hanura, dan Perindu juga memenuhi lapangan Buring Gedung Kandang Kota Malang. Di hadapan banyak pendukungnya, Ganjar memaparkan program pendidikan untuk semua kalangan, 1 sarjana dalam 1 keluarga miskin, gizi seimbang dan perempuan berdaya untuk segera dilaksanakan setelah kemenangan. Ganjar Pranowo juga memberikan contoh bagaimana para pendukungnya untuk mencoblos kertas suara dengan mengajak salah satu pendukung naik ke atas panggung untuk bersama-sama mencoblos kertas suara raksasa. Dari Malang, Jawa Timur, Denny Irwansyah, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, Capres dan Cawapres nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar berkampanye bersama di Tegal, Jawa Tengah. Di hadapan pendukungnya, Amin menyinggung bantuan sosial yang dibiayai APBN kerap diklaim sebagai bantuan dari pihak tertentu. Ribuan pendukung calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar memadati lapangan Desa Pendawa, Kabupaten Tegal, Jawa Tengah. Kedatangan Anies dan Muhaimin langsung disambut meriah oleh ribuan pendukungnya. Di hadapan massa, Anies dan Muhaimin mengajak untuk memilih paslon yang mendukung perubahan. Keduanya juga menyinggung bantuan sosial yang dinilai kerap diklaim sebagai bantuan presiden, padahal dana bansos berasal dari APBN. Yang dibagikan oleh presiden maupun pemerintah itu uang APBN yang diketok oleh DPR. Tidak boleh ada satupun yang mengklaim itu bantuan presiden, bantuan menteri, apalagi bantuan pasangan calon. Kita bersama-sama DPR dan pemerintah melakukan kalkulasi bantuan sosial. Nah, tolong yang memanfaatkan dengan sewenang-wenang kita awasi.
Anies dan Muhaimin juga berjanji akan meningkatkan taraf perekonomian dan mensejahterakan petani. Dari Tegal, Jawa Tengah, Yunibar, iNews melaporkan. Menteri Pertahanan Prabowo Subianto menghadiri pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate partisipatif di Sumedang, Jawa Barat. Dalam kesempatan tersebut, Prabowo bertemu dengan ribuan petani. Setibanya di lokasi acara di Sumedang, Jawa Barat, Menteri Pertahanan Prabowo Subianto langsung disambut para petani. Prabowo yang hadir bersama dengan Menteri Pertanian Amran Sulaiman menghadiri pembinaan penyuluh pertanian dan petani serta food estate partisipatif Provinsi Jawa Barat. Pemkab Sumedang sebagai tuan rumah telah mencanangkan 1 desa 1 hektar lahan jagung dan padi sejak 2023 lalu. Program ini membuat produksi pangan 26 desa di 26 kecamatan meningkat. Kita ke informasi lainnya, pemirsa, Partai Perindo menggelar sholawat Persatuan Indonesia di lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Sholawat yang dihadiri ribuan warga ini diharapkan semakin menguatkan rasa persatuan antar sesama di tengah perbedaan pilihan politik. Ribuan jemaah menghadiri sholawat Persatuan Indonesia Partai Perindo di lapangan Panahan Stadion Pakansari Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Ribuan warga tampak khusyuk saat melantunkan doa dalam sholawat yang dihadiri calon wakil presiden 2024 Mahfud MD, Ketua Umum Partai Perindo Haritanu Sudibyo, Habib Sheikh bin Abdul Qadir Assegaf, dan Ketua Harian Nasional Partai Perindo TGB Muhammad Zainul Majdi. Iya, pesannya itu tadi, jangan suka bertengkar karena perbedaan politik, kemudian tirulah cara-cara Nabi. Kita tadi kan baca sholawat Nabi dari awal sampai akhir. Itu maksudnya untuk meniru cara hidup Nabi, cara memimpin, Nabi sebagai ayah, Nabi sebagai teman, Nabi sebagai kepala negara, ada dicontohkan tadi semua di situ. Ya, intinya dalam situasi politik yang seperti ini kita perlu sekali untuk melakukan sesuatu yang bisa memberikan kedamaian sehingga persatuan lebih baik. Makanya kita sebut sholawat Persatuan Indonesia. Sholawat bersama ini diharapkan bisa menciptakan kesejukan dan kedamaian dalam bermasyarakat meskipun berbeda pilihan politik. Tujuannya adalah kembali kita cinta kepada Nabi Muhammad SAW, dan dengan masa kampanye ini kita bertujuan beritikad supaya kampanye bisa damai, pemilu bisa dilaksanakan dengan damai. Maka dari itu kita di Kabupaten Bogor mengajak semua masyarakat untuk sama-sama menjaga persatuan dan ingat bahwa kita adalah teman, kita adalah keluarga dalam satu agama. Tausiah sholawat turut mengingatkan masyarakat untuk berani menggunakan hak suara dalam melahirkan pimpinan yang tepat untuk kemajuan bangsa. Tim Liputan iNews melaporkan. Menuju Pesta Demokrasi 2024, Partai Persatuan Pembangunan terus mensosialisasikan program unggulan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud di Bumi Cendrawasih. Saat berkampanye di Merauke, Papua Selatan, PLT Ketua Umum P3 Muhammad Mardiono menggelar dialog bersama nelayan hingga menyerap aspirasi pemuda. Dalam safari politik di Bumi Cendrawasih, pelaksana tugas Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan Muhammad Mardiono berkunjung ke Kampung Nelayan Lampu 1 Kabupaten Merauke, Papua Selatan. Mardiono berdiskusi berbagai permasalahan seperti persoalan infrastruktur pembangunan tempat ibadah bagi para petani, infrastruktur kampung nelayan hingga peralatan nelayan. Selain mendorong untuk bersama-sama meningkatkan kemandirian pangan, juga dipaparkan program-program unggulan P3 dan Capres-Cawapres Ganjar Mahfud yang berpihak kepada nelayan, seperti program di Laut Kita Jaya, Nelayan Sejahtera yang mendorong kesejahteraan para nelayan di Indonesia. Indonesia ini adalah memiliki kekayaan maritim yang melimpah luar biasa, maka kesejahteraan bagi para pelaku nelayan ini ya
ini harus kita dorong ya untuk bisa menghasilkan produksi yang lebih, menggunakan alat juga yang cukup teknologinya untuk bisa menangkap ikan-ikan yang lebih banyak lagi. Kemudian juga tentang kemandirian pangan, ini juga... Dalam kunjungannya ke Kabupaten Merauke, Papua Selatan, Mardiono juga menyempatkan diri untuk bertemu dan melakukan dialog bersama para pemuda atau milenial. Mardiono menyebut beberapa hal yang disampaikan kepadanya, mulai dari persoalan fasilitas kesehatan hingga lapangan pekerjaan saat menyerap aspirasi para pemuda. Ia pun memaparkan program keberpihakan P3 dan paslon nomor urut 3 Ganjar Mahfud, yakni 17 juta lapangan pekerjaan, 1 desa 1 vaskes 1 nakes, hingga KTP Sakti untuk mengakses jaminan sosial, dan lainnya. Pemirsa, gerakan Salam 4 Jari yang diinisiasi Jod Muhammad menggema di media sosial X. Gerakan itu dinarasikan sebagai cara mengalahkan pasangan calon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka. Gerakan Salam 4 Jari viral di media sosial X dan Instagram. Gerakan ini disebut dinarasikan sebagai cara mengalahkan paslon nomor urut 2 Prabowo Subianto, Gibran Rakabuming Raka di Pilpres 2024. Gerakan Salam 4 Jari diinisiasi oleh Presidium Nasional Partai Hijau Indonesia John Muhammad. Dalam akun Instagramnya, John menjelaskan gerakan 4 Jari sebagai ekspresi untuk memilih selain paslon nomor urut 2 Prabowo Gibran. Selain itu, Salam 4 Jari bisa diartikan sebagai bergabungnya pasangan calon nomor urut 1 Anies Baswedan Muhaimin Iskandar dan paslon nomor urut 3 Ganjar Pranowo Mahfud MD. Selain itu, John mengajak masyarakat agar tidak golput di 14 Februari 2024. Menanggapi hal ini, calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo meminta masyarakat tidak terburu-buru dan menunggu hasil 14 Februari nanti. Bahkan Ganjar menyebut bisa saja hasilnya Ganjar Mahfud menang 1 putaran. Nantilah, nanti tunggu 14 Februari dulu. Siapa tahu kan nomor 3 1 putaran. Selain paslon Pilpres, politikus PDI Perjuangan Masinton Pasaribu juga ikut menanggapi Salam 4 Jari. Menurut Masinton, 1-3 untuk kemenangan demokrasi. Diduga melakukan penipuan seorang caleg dari Partai Amanat Nasional yang juga artis sinetron berinisial IM, Selasa sore dilaporkan ke Polda Metro Jaya. Sejumlah korban arisan bodong bersama kuasa hukumnya mendatangi SPKT Polda Metro Jaya untuk melaporkan seorang caleg dari Partai PAN berinisial IM atas dugaan penipuan dan penggelapan. Kasus ini bermula saat pandemi COVID, di mana pelaku menawarkan program arisan dan dana talangan kepada para korban. Namun setelah sekian waktu berjalan dan telah memasuki tempo pencairan, para korban justru tak menerima uangnya sama sekali. Pelaku terus menjanjikan tanpa ada kepastian. Korban merugi hingga ratusan juta rupiah. Bodong dan dana talangan berikut fee yang sudah dijanjikan tapi tidak ada terrealisasinya karena memang yang bersangkutan sudah memakai uang dana talangan tersebut beserta uang arisan tersebut untuk kepentingan pribadi. Terima kasih pemirsa, Anda masih di iNews Pagi bersama dengan saya Camar Haenda dan rekan saya Ayanufus. Kita ke informasi berikutnya. Aksi kelompok geng motor membuat onar di permukiman Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten terekam kamera warga. Ya, mereka mengancam menggunakan senjata tajam membuat warga resah saat beraktivitas malam hari. Subuh rame tawuran RP5. Kamera ponsel warga merekam saat puluhan anggota geng motor memasuki permukiman di Kecamatan Solear, Kabupaten Tangerang, Banten. Sambil membawa berbagai jenis senjata tajam, puluhan anggota geng motor ini berteriak-teriak hingga membuat warga yang sedang beristirahat menjadi terganggu. Bahkan kelompok geng motor ini juga sempat mengancam beberapa pemuda yang sedang nongkrong hingga membuat mereka kabur menyelamatkan diri. Kesal dengan ulah geng motor, warga akhirnya beramai-ramai membubarkan mereka. Beberapa dari kelompok geng motor ini pun kabur meninggalkan sepeda motornya. Menurut warga, kelompok geng motor yang masuk ke permukiman dan membuat onar berasal dari dua kelompok yang berbeda.
Pan ada anak-anak lagi pada nongkrong gitu di sini sampai malam. Nah, terus ada berapa motor itu lewat? Kalau nggak salah mah ada kali 20 motoran itu ke sini bolak-balik, terus sambil ngacung-ngacungin senjata tajam gitu. Geng motor tersebut itu datang secara gerombolan. Pas kedua kalinya mereka datang lebih dari 60 motor. Satu motor itu berboncengan 3 dengan membawa sajam semua, Pak. Sajamnya itu bermacam-macam, ada celurit, ada samurai, ada pedang. Pokoknya sajam yang bentuk sajam yang identik viral itu. Juga sebagai masyarakat Solear, khususnya desa Solear, merasa resah. Merasa resahnya karena bukan 1 kali 2 kali mereka itu. Warga berharap pihak Polsek Cisoka dan Polresta Tangerang menggelar patroli rutin di jam rawan geng motor agar warga kembali merasa aman saat beraktivitas. Dari Tangerang, Banten, Aimarani Ainus melaporkan. Satu bank BUMN menggelar Economic Outlook 2024 di Surabaya, Jawa Timur dengan mengundang nasabah prioritas. Yang membahas perkembangan seputar bisnis, ekonomi, dan politik dalam negeri maupun luar negeri. PT Bank Tabungan Negara Persero Tbk kembali menggelar Economic Outlook 2024 dengan mengundang nasabah prioritas. Mengusung tema Embarking the Next Chapter di Surabaya, Jawa Timur. Dalam sambutannya, Wakil Menteri Luar Negeri Pahala Nugraha Mansuri menjelaskan situasi geopolitik baik dari dalam maupun luar negeri mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Sementara Direktur Utama Bank Tabungan Negara, Nixon LP Napitupulu, BTN optimis sektor properti masih cerah dan menjadi sektor yang dapat memberikan kontribusi banyak terhadap pertumbuhan perekonomian di Indonesia sepanjang tahun 2024. Kalau rumah sih kita masih yakin ya. Sebenarnya saya nggak bilang melemah ya, semester 1 ini belum take up, tapi take up-nya di semester 2 gitu ya. Nah, rumah kalau kita lihat tahun lalu kan properti tumbuhnya 12% ya, dan angka tertinggi setelah COVID gitu ya, double digit, selama ini kan single digit. Dan BTN sendiri memproyeksikan pertumbuhan penjualan rumah kurang lebih di angka kisaran 11-12% di tahun ini. Selain menghadirkan pembicara yang kompeten di bidang perbankan, Economic Outlook BTN 2024 juga memberikan apresiasi dan loyalti untuk nasabah setia BTN prioritas, serta memperkenalkan berbagai jenis produk keuangan dan investasi sesuai kebutuhan nasabah. Para nasabah juga disuguhi penampilan tarian Nusantara, peragaan busana, dan juga door prize dengan hadiah menarik. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, Ainus melaporkan.